Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Sadaqallahul azim wa sallallahu nabi karim, amma ba'du. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tadi ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa harus ada orang-orang yang mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita punya kekuatan maka cegahlah kemungkaran itu, jika tidak kita mengingatkannya, dan paling lemah adalah kita benci kepada kemungkaran tersebut. Salah satu bagaimana supaya kita selalu berbuat baik adalah kita mengatur waktu dengan baik. Manajemen waktu kita, dalam waktu-waktu ini kita selalu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan mencoba 15 menit, 20 menit melihat pembagian waktu, bagaimana dulu nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang tabi'in, orang-orang soleh membagi waktunya, sehingga ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sehingga kehidupan mereka, sholat mereka, mati dan hidup dan segala-galanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita nanti dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka hari ini kita mencoba bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Ini materi yang sesungguhnya sudah dibuat dalam buku oleh saya, Bapak. Tapi saya takut mengeluarkan buku ini karena saya tidak bisa mengamalkannya, karena berat materi ini. Tapi niat kita untuk mengamalkan, insya Allah. Dan materi ini biasanya disampaikan waktu bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan. Mungkin yang bulan Ramadan saya akan skip dulu. Tapi yang jelas adalah ya, Allah Subhanahu wa taala juga begitu menerangkan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman juga masih rugi kecuali orang yang mengerjakan amal soleh dan menasihati dalam kebaikan dan bersabar dalam hal itu. Maka kalau kita tidak, kehidupan kita tidak dalam hal-hal tersebut, maka kita akan rugi. Dan sifat waktu ini tidak terasa. Semua orang diberikan 24 jam yang sama, tetapi kok bisa berbeda hasilnya. Maka kita coba bagaimana membagi waktu kita, mudah-mudahan mencontoh dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat
orang-orang yang Allah kirim di dunia ini adalah para nabi dan para rasul. Bagaimana para nabi dan para rasul menghabiskan waktunya, dan juga bagaimana orang-orang yang mencontoh kehidupan para nabi dan para rasul. Maka kita kembali sesuai dengan diskusi kita, yaitu tadi, waktu itu begitu cepat, ya, cepat habis dan tidak akan kembali. Saya tahu-tahu sudah 50 tahun. Ya, mungkin dulu saya masuk UI tahun 92 udah berapa tahun yang lalu, 8 tahun, sudah 30 tahun yang lalu, tidak terasa. Dan waktu itu tidak akan kembali. Kalau dulu saya tidak sungguh-sungguh waktu masuk UI, waktu sekolah, maka mungkin waktu itu tidak lulus, tidak tepat waktu, dan seterusnya. Tidak akan kembali, dan itu tidak mungkin kembali. Maka hari ini waktu yang masih Allah Subhanahu wa berikan kepada kita, maka mudah-mudahan waktu yang sudah lewat, mudah-mudahan Allah maafkan, dan waktu yang akan kita lalui mudah-mudahan menjadi catatan yang baik, sehingga nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal penting, Pak. Semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang sama. Ya, dalam ayat Quran Al-Furqan, ya, yang artinya siang malam berganti, ya, dan hanya orang-orang yang dapat menarik pelajaran dan bersyukur. Maka mudah-mudahan jika kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam. Dan teladan kita. Jadi manusia pilihan adalah para nabi dan para rasul. Dan di antara para nabi dan para rasul ada namanya ulul azmi, nabi-nabi pilihan. Dan di antara ulul azmi dari para nabi dan para rasul ada imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi waktu dengan baik. Beliau adalah pemimpin, kepala negara, kepala keluarga, panglima terbaik zaman-zaman, dan sejak kecil memang Allah jaga, ya, bisa mengelola banyak hal. Dan tidak ada dalam sejarah manusia dan tidak akan berulang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membagi waktu dengan baik, dengan mengusahakan agama 23 tahun. Dulu bangsa Arab itu adalah kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah itu maksudnya adalah kaum yang terbelakang. Kalau kita lihat di peta Romawi, Persia, maka Romawi, Persia itu seperti adik kuasa sekarang, Amerika Serikat dan Rusia. Tapi mereka itu tidak mau menjajah bukan karena mereka tidak mampu, karena mereka tidak mau jika mereka bisa menjajah bangsa Arab, maka akan ketularan sifat-sifat buruk mereka. Sifat buruk mereka yaitu jika punya dendam, maka dendamnya akan 7 turunan. Jika mereka tidak diberikan kepercayaan, mereka tidak amanah. Dan jika mereka berjudi, maka judinya tidak main-main. Jika ada wanita hamil lewat, maka mereka bertaruh. Ini kira-kira di dalam perut wanita ini apakah laki-laki atau perempuan, sampai seburuk itu. Tapi dengan pembagian waktu yang baik, dengan usaha agama yang baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merubah itu semua. Dan tidak akan ada dalam sejarah nanti akan berulang. Hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa merubah suatu peradaban yang tadinya terbelakang menjadi peradaban yang gilang gemilang. Maka mudah-mudahan apabila kita bisa mencontoh, maka insya Allah kita semua bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Kita mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pepatah Arab dikatakan bahwa waktu adalah pedang. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka dia akan memotong. Jadi dulu saya lama di Jepang. Orang Jepang itu mengatakan bahwa jalan hidupnya adalah bushido, jalan pedang. Dia jadi pemenang atau jadi pecundang, katanya seperti itu. Ya, mereka kalau belajar itsu benkyo, sampai kapan kamu belajar? Sampai jam berapa kamu bukan nanji madeni, bukan jam berapa. Dia punya prinsip dekiru madeni, sampai bisa.
Maka hari ini kita boleh belajar dari berbagai bangsa. Maka waktu itu saya ditantang sama profesor saya, Wisnu, kamu ini dari Indonesia, apa sifat orang Indonesia yang bisa bersaing dengan Jepang? Kami punya sifat adalah jalan pedang, Bushido katanya. Mereka mengatakan bahwa dulu bangsa Jepang setelah dibom atom, maka mereka punya prinsip, jika saya tidur 3 jam maka Jepang akan bangkit, dan jika saya tidur lebih dari 4 jam maka Jepang tidak akan bangkit selama-lamanya. Dia langsung nulis seperti itu. Saya bilang ngeri juga ya. Dan hari ke-8 saya di Jepang, ada orang yang lompat dari gedung bunuh diri maksudnya. Masya Allah. Tapi orang Islam punya bukan jalan pedang, tapi jalan takwa. Jalan takwa, jalan orang-orang yang beriman. Bagaimana dulu ya Nabi SAW, bagaimana dulu para sahabat, para tabi'in, para orang-orang soleh menjalankan hidupnya. Maka dibilang, Wisnu, kamu 3 tahun, 4 tahun apakah bisa dapat doktor di Jepang waktu itu? Saya bilang insya Allah. Ya, maka tapi kalau tidak terasa, ada yang doktornya 8 tahun, 9 tahun tidak selesai. Tapi kalau kita memanage waktu dengan baik, maka mudah-mudahan ada namanya jalan takwa, jalan orang-orang yang beriman, jalan yang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga waktu adalah emas, waktu adalah time is money lah, seperti itu ya. Sayang kalau kita lewatkan. Maka kalau kita bisa menghargai waktu dengan baik, maka masya Allah ya. Nah, apalagi sekarang nih, mohon maaf, orang sering Facebookan, Twitteran, waktu luangnya habis 2 jam, 3 jam, 4 jam, masya Allah ya. Maka ini seperti penyakit loh. Saya kalau lagi ngajar itu kadang-kadang ada mahasiswa sedikit-sedikit lihat handphone, sedikit-sedikit lihat handphone. Itu penyakit itu sebetulnya. Penyakit, tolong itu jadi matikan sekali-kali. Kita punya atur waktu. Ada hari-hari tanpa media supaya kita bisa lebih khusyuk dan kita memanfaatkan waktu luang kita. Karena waktu luang kita akan habis, umur kita akan habis, dan sifatnya manusia memang banyak waktu luang dan banyak melakukan sia-sia. Maka kita coba lihat waktu luang kita supaya. Jadi ini buku yang sudah jadi dan sudah hampir 10 tahun saya selalu PPT sudah ada. Jadi waktu ditanya, saya banyak PPT, saya pengarang buku Bapak Ibu. Buku saya hampir 20-25 buku. Ya, tapi khusus buku ini saya tidak berani mengeluarkan karena takut namanya tidak bisa mengamalkan karena berat. Tapi kalau kita bisa mengamalkan, masya Allah, kita buat skala prioritas, kita meninggalkan hal yang sia-sia, kita menghilangkan kebiasaan yang menunda-nunda. Mungkin kita bisa membuat skala prioritas seperti ini. Jadi kita tahu bahwa posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi perintah-perintah Allah adalah prioritas utama. Sholat 5 waktu adalah waktu-waktu yang paling bagus kita bagi waktu. Maka itu tidak ada tawar-menawar. Sholat 5 waktu di awal waktu. Maka saya sering waktu di Jepang, saya ditanya sama sensei saya, Wisnu, kamu kalau sholat kenapa setengah jam sendiri katanya? Kan saya kan waktu sholat itu saya harus berjamaah. Saya cari teman-teman Malaysia, saya cari teman-teman Mesir di lab ini. Ayo kita cari tempat musola, kita azan dan ini. Terus saya bilang sama sensei saya, sensei, kalau saya 2 jam karena sholat, maka saya akan bayar. Yaitu saya akan datang lebih awal 1 jam dan saya pulang lebih akhir. Dan di Jepang itu ada namanya 7-Eleven, bukan ini ya. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 11 malam. Datang sebelum profesor datang, pulang setelah profesor pulang. Tapi kalau di sini berapa nanti ya. Tapi kita ada skala prioritas, sholat dan sebagainya. Lalu kita coba mana yang efektif, ya. Lalu juga yang ketiga, yang keempat dan seterusnya kita buat. Efektif itu contohnya seperti apa? Maka kita tahu tidur yang paling berkah. Jadi walaupun saya bergadang, ada namanya tidur golden time. Golden time itu adalah Rasulullah SAW tidurnya adalah tidur secepat mungkin ba'da isya dan bangun seawal mungkin. Jadi tidurnya Rasulullah itu antara jam 9 malam sampai jam 2, jam 3. Jangan bergadang. Bergadang itu tidak tidur
lalu dibayar tidur seharian itu beda. Bawaannya lemes terus. Ya, kalau saya kan orang coding, orang programming itu kalau ada deadline itu masya Allah. Tapi tetap tiduran sebagainya. Nanti kita akan dapat namanya gold deep sleep. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang soleh itu tidurnya hanya 3-4 jam. Tapi setelah bangun dia sehat. Iya nggak? Nah, kita atur seperti itu. Lalu bagaimana tidur kita? Kita berwudu dengan sempurna. Kita banyak berdoa sehingga tidur kita ini masya Allah cepat tidur, tidak bawa, tidak mimpi-mimpi buruk. Maka setelah itu kita punya kekuatan. Kita atur dengan baik. Ya, itu namanya buat skala prioritas. Ya, tadi tidak meninggalkan ini, terutama latihan disiplin dalam sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat. Jadi orang yang bisa menjaga sholat di awal waktu, ya, dia adalah contoh orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Maka dibilang, saya akan ada rapat jam 2, saya selesaikan pekerjaan itu setelah sholat, dan Allah Subhanahu akan menolong kita. Jadi kalau orang takwa, orang soleh, orang lain mengerjakannya 5 jam, maka karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selesai dalam 1 jam 2 jam. Orang lain mengerjakannya dalam 3 bulan, kita 1 minggu 2 minggu sudah selesai. Itulah keberkahan waktu. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu penting, Pak. Keberkahan dan sebagainya. Latihan dalam sholat. Lalu ya tadi ya, karena waktu saya tidak mau lama-lama, tadi sudah diwanti-wanti 20 menit. Nanti kalau tertarik bisa kunjungi website. Saya punya YouTube namanya Wistujatmiko Lab 1231. Nah, salah satu isinya beberapa PPT, beberapa buku, ada sekitar 160 video yang isinya ya ada beberapa mengenai AI dan sebagainya. Tapi beberapa hal juga saya sampaikan, bagaimana memanage waktu, bagaimana disiplin dan seterusnya. Mungkin saya akan ke tadi manajemen waktu ya. Penting, Pak. Lalu jangan sampai tidur setelah subuh. Wah, itu udah nggak berkah itu. Jangan sampai tidur setelah subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan tidur setelah subuh. Ya, tidur siang Khalilullah itu untuk bangun malam. Nah, tidur siang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebelum zuhur setengah jam 1 jam. Jangan panjang-panjang juga tidur siang. Ya, tidur siang. Sunnah tidur siang 3 jam nggak pernah. Rasulullah setengah jam 1 jam tidur siang. Tidur malam 3 jam 4 jam. Tidur siang setengah jam 1 jam. Ya. Lalu kita tidur dengan berwudu dan deep sleep. Tapi kalau kita tidak deep sleep, ya, tidak deep sleep ya. Jadi stage sleep itu ada macam-macam, Pak. Saya kebetulan belajar untuk bagaimana memanage melihat EEG waktu tidur. Kita lihat bagaimana orang itu tahapan tidurnya. Nah, orang-orang soleh mungkin kalau dihitung langsung deep sleep, baru sebentar langsung tidur dan seger. Kalau kita banyak dosa, banyak pikiran, 2 jam 3 jam nggak tidur, betul nggak? Ya. Akhirnya malah besok pagi lemes bawaannya. Saya sering tanya sama mahasiswa, Mas, kenapa kamu bawaannya lemes, Mas? Saya waktu lagi sebelum tidur saya mikirin perkalian matriks. Wah, hebat banget. Sehingga saya waktu tidur belajar bagaimana programming matriks. Wah, itu malah bahaya, saya bilang begitu. Ya, kamu nggak ngerti apa-apa, nggak tidur, ya, nggak selesai tugasnya, dan pagi-pagi ngantuk. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidur, banyak istighfar, baca beberapa ayat Al-Quran, tidur dengan tenang, pagi kita siap, ya, untuk bagaimana, ya, menjalankan waktu kita dengan baik. Terus ya tadi menunda-nunda. Nah, ini menunda-nunda nih agak berat juga. Nah, ini dulu joke bukan joke ya. 24 jam tapi enggak lah ya. 24 jam ini tidak ada tanggal merah. Dulu waktu saya baru pulang dari Jepang, saya punya ini tidak ada tanggal merah dalam hidup kita. Tapi saya enggak. Sekarang kita kerja keras dan kerja cerdas dan kerja berkah. Nah, jangan juga ya membagi waktu dengan baik seperti itu. Ya, kita ini kan Ramadan ya. Nah, tokoh-tokoh sering juga bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin baca-baca tokoh-tokoh yang bisa membagi waktunya dengan baik. Ya, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat Nabi Usamah
atau Zaid. Zaid itu belajar bahasa Yahudi 17 hari. Karena Rasulullah SAW waktu lagi membaca dan diterjemahkan oleh orang Yahudi, Rasulullah merasa ini ada beberapa yang tidak diterjemahkan dengan baik. Maka Zaid bin Sabit atau sahabat, saya lupa namanya, mungkin Zaid bin Sabit, tolong kamu belajar supaya tidak ada hal-hal yang dipotong oleh mereka. 17 hari mereka belajar. Kalau kita belajar bahasa, ya dulu saya belajar bahasa Jepang lama, itu pun juga berat. 17 hari dan dia bisa menerjemahkan dengan baik. Itulah keberkahan waktu. Zaid bin, ya ini contoh lainnya. Orang-orang zaman dulu, ya. Imam Syafi'i menghafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Muwatta. Muwatta ini kitab hadis. Ya, Imam Malik usia 10 tahun. Ya, dan namanya ulama zaman dulu adalah umur 10 tahun hafal Quran, umur 15 tahun Kutubus Sittah, ada beberapa yang hafal atau minimal pernah mendengarkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Imam Syafi'i ini gak cuma belajar agama, dia juga ahli biologi, sehingga pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana membedakan antara binatang mamalia? Dia jawab apa? Kalau jangan-jangan anak biologi nggak bisa jawab lagi. Gimana cara bedakan? Cara bedakannya kalau binatang mamalia, Mas Fadil ini anak S2 bisa jawab nggak apa bedanya? Nah, kata Imam Syafi'i, binatang mamalia kalau dia punya telinga, maka itu belajar dari mana Imam Syafi'i? Karena seorang alim dan dia juga seorang mengerti hal-hal yang lain. Ya, maka masya Allah seperti itu. Ibnu Sina, ya ahli kedokteran dan seterusnya dan seterusnya. Al-Fatih, saya sering nonton ya Al-Fatih. Ya. Bagaimana Konstantinopel bisa direbut, ya. Dia karena dulu didrill sama bapaknya bahasa, matematik, ya, terus apa lagi dan strategi perang dan seterusnya. Ya, kita kalau punya anak juga seperti itu, Pak. Kita desain anak kita menjadi waja'alna lil muttaqina imama, sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, ya. Oh, jadi semangat saya nih ya, supaya semangat Bapak Ibu. Ya, kita kalem lah, kalem, berkah dunia akhirat. Yang penting kita bisa bagi waktu, ya. Ya ini contoh aja. Saya meraih Habibie Award di usia 40 tahun, profesor umur 40 tahun, dosen berprestasi dan seterusnya, pengarang buku. Ya, sebagai penutup, ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa membagi waktu kita dengan baik, membagi waktu istirahat kita dengan baik. Juga waktu makan. Waktu makan juga jangan lama-lama makan. Ya, tapi juga menikmati. Ya, kalau orang Jepang itu kenapa pakai onigiri? Karena kalau makan siang itu cuma 10 menit. Isogashi dakaral. Sibuk katanya. Saya bilang ya gak gitu-gitu banget lah. Kita akan tetap menikmati. Ya. Lalu juga ya kita ambil hikmah banyak dari orang-orang soleh yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa membagi waktu kita sehingga nanti kita bisa, masya Allah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun kita, ya, keadaan kita, ya, asal kita bisa semata-mata karena Allah. Lelahnya Bapak Ibu karena Allah, jadi lillah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita juga perlu punya semangat Bapak Ibu, ya, kita punya izah kebanggaan. Ya, saya pernah ditanya sama mahasiswa, Pak, sudah jadi profesor, kok masih datang dari pagi sampai malam, Pak? Bapak kan cuma 40 jam di UI deh. Haknya UI kan cuma 40 jam. Apa jawaban saya? Saya bilang, saya sama UI 40 jam dan saya tidak mau korupsi 40 jam itu. Dan jika lebih, maka sedekah saya kepada UI dan kepada negara ini. Oh, kita punya semangat, Pak. Lelah kita jadi lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama semangat untuk ini semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keridhaan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.